udah event konser berapa kali lo Mas? Nah, event konser. Nah, justru dari saat itu saya masuk CNL 2002. Terus sekira tahun-tahun 2003, 2004 pimpinan saya saat itu mulai memandat saya untuk megang divisi off air. Off air. Okay. Ngurus event lah. Yes. Event-event beberapa klien yang ada di radio. Jadi waktu itu namanya kan CNL Production. CNL Production. Buatlah event-event klien lah, saya udah sebut brandnya karena kecuali bayar di sini saya sebut sih brandnya. Jadi bintang kalau menghadiri event konser saya sering. Jadi MC, jadi apa sering. Tapi saya penyelenggaranya yang mengundang artisnya sendiri karena saya yang memang decision maker utama di lapangan. Maksudnya kalau nimbrung-nimbrung di event-event yang level-level lainnya ada artis mah sering, tapi bukan saya decision makernya. Oke. Nggak ada ini buat saya, hanya ngikut aja. Nah kalau ini kan benar-benar saya decision makernya, dimandat oleh atasan. Langsung. Itu artis pertama seingat saya itu konser Leto. Tahun 2006. Leto tuh di lapangan Rembi nggak sih? Nggak. Tahun 2006 di lapangan ini Sangkaryang. Oh Leto, lapangan Sangkaryang tahun 2006. Sabrang ya Leto, 2006. 2006 saat itu. Itu artis pertama saya datangin. Artis pertama. Dan penentuan artis itu juga nggak sembarang. Cara lu kontak mereka tuh gimana? Karena belum ada sosial media masalahnya. Nah, karena kita radio. Kita punya jaringan label kan? Oh, benar. Jadi label ke label. Nanyain label. Nah, label A, label B yang kerja sama radio. Karena lagu-lagu itu kan kita yang karena dulu agak susah jangkau mereka, Bro. Iya benar. Karena kita belum ada Instagram, belum ada Facebook, masih Friendster, ya kan. Dan kebetulan kita berada di ranah yang memang berkutat sama itu, yaitu radio. Iya, berarti benar ya, dari label ke label kita nanya. Mungkin kalau lain itu setengah mati tuh. Dulu 2006 bayar itu emang berapa, Bro? Lupa saya, mungkin sampai ratusan nggak? Oh, zaman-zaman itu belum lah, masih di bawah 100 lah. Masih di bawah 100. Pakai tiket nggak dulu orang nonton? Nggak, gratis. Gratis. Karena kan corporate ada sponsornya. Di tahun itu gratis. Di Lombok itu bisa dikatakan untuk level konser artis itu belum pernah ada yang berbayar. Zaman itu sampai akhirnya pandemi. Hah? Serius? Dulu slang dulu kalau nggak salah di oh iya benar. Saya bisa katakan gratis. Benar. Sekarang ya rokok misalnya datengin. Iya. Ente beli tiket sekian 10.000 kan dapat rokok. Bundling kan? Oh bundling. Kan gratis. Beli rokok aja benar. Dulu kuota XL kalau nggak salah. Ya kalau begitupun kalau misalnya operator A, ente beli pulsa udah bisa nonton. Bisa masuk. Kan jatuhnya gratis. Benar. Iya. Sampai pandemi. Oh pandemi yang kemarin ini? Iya 2020. Oh iya gitu. Karena kan kita anggap pandemi itu jadi barometer awal meriset semuanya. Karena semuanya berubah setelah pandemi. Iya, kan? Di riset banget lah, parah lah. Saya pun berubah setelah pandemi. Dari konser Leto yang lu sudah laksanakan gimana? Sukses nggak saat itu? Secara penyelenggaraan sukses, secara bisnis juga alhamdulillah sukses. Nggak boncos? Nggak. Kan udah ada hitung-hitungannya. Oke, udah clear berarti. Kita kan misalnya klien minta artis grade A, grade B, grade C, kita hitungin. Misalnya kita target keuntungan 10%, 15%. Pernah gak sih lu adain konser boncos? Event berjalan lancar. Ya, semua senang. Kalau konser sih enggak. Tapi minus. Saya gini. Nah, gini. Harus dibedakan kita itu menjadi EO dengan kita menjadi promotor. Oke, berbeda. Beda. Promotor sama IO beda. Kalau promotor itu dia membuat dulu konsep untuk datangin artis konser misalnya, buat konser, dia modalin sendiri, baru kemudian dia dagangkan ke sponsor. Itu promotoran. Baik. Itu promotoran. Nah dunia promotoran itu rentan banget terhadap boncos seperti yang kamu maksud. Kalau nggak bagus, linknya, marketingnya, kalau nggak bagus tuh boncos. Kalau nggak mungkin rugi. Oh, sebentar. Oke, paham. Berarti untuk menjadi promotor kalau kurang oke dan ciamik setupnya selesai ya. Bye. Karena kemarin gue ngobrol sama CVV kan. CVV pas konser Dewa di Epicentrum kejebolan 2.000 penumpang gelap. Kata CVV boncos lah dia, tapi event sukses. Iya. Gimana itu? Ya makanya mungkin untuk saya kurang tahu ya kalau yang itu, cuma kalau menurut saya, pengalaman saya
dari pelaksanaan biasanya promotor nih, gua promotor nih, maka dia akan meng-hire EO biasanya untuk mempermudah dia. Benar, biar nggak jadi sendiri. Jadi nanti EO ini tugasnya apa? Ya mengoperate, namanya juga event organizer, dia organize produksi, organize macem. Karena banyak banget kan sumber daya yang harus dikelola di situ. Itu butuh organizing yang sangat teliti itu. Sangat-sangat teliti. Makanya kita bilang EO itu nggak mungkin rugi. EO itu karena EO itu kalau Reza sewa saya sebagai EO berapa mas? 1 juta. Mas saya punya 900. Waduh nggak bisa. Saya nggak jalan. Kalau saya paksain jalan ya rugi. Saya kan bego kan. Iya benar-benar. Berarti ada prinsip di situ ya masalah harga. Iya kalau EO, makanya saya bilang kalau EO tuh agak jarang ruginya. Kecil kemungkinan rugi. Ruginya ruginya di mana? Saya kadang-kadang mikir itu ya, EO rugi. Itu gimana ngitungnya? Loh, kan ada Mas EO yang belum dibayar ketika event sudah terlaksana. Itu kan lebih kepada proses dealing. Itu lebih kepada proses leading. Tadi kan kita sempat brainstorming tuh. Obrolan kita seru banget kayaknya. Iya. Masalah-masalah begitu kan sebenarnya sering rentan terjadi, Bro. Sering. Tapi menurut saya kan terkait ya misalnya case-case yang event tidak terbayar segala macam. Kan kembali lagi ke kesepakatan. Kembali kesepakatan. Kalau misalnya saya tegas kayak misalnya sama Reja ngorder saya kasih harga 7 juta, Reja punya 900, saya bilang enggak. Saya nggak mau. Karena kalau saya jalanin saya rugi. Oke. Udah, oke, Reja sepakat 1 juta nih. Oke, deal kita nih. Sepakat nih, akadnya 1 juta. Sekarang kita bahas berikutnya itu adalah proses pembayarannya. Oke. Ada juga misalnya saya ngasih syarat lagi kan ke Reza. Bayar depan saya kerjakan. Kalau enggak usah. Kalau enggak usah. Iya, bayar di depan. Enggak ketemu akad kita ya udah. Selesai. Atau bahkan Reza punya ini ke saya. Gini dah Mas, saya kasih DP 50% 500.000. Setelah acara saya bayar 500. Oke. Sepakat. Reza transfer ke saya 500, saya garap selesai, saya buat pendokumenan sesuai dengan sepakatan detail-detail event, ada ini, ada itu, pencapaiannya target audiens semua tercapai, alhamdulillah misalnya, terus tidak ada kendala, tidak ada wan prestasi atas itu. Saya klaim tagihan sisanya 500.000. Terus Reza lihat, oke, sesuai komitmen. Reza juga menjalankan komitmennya, transfer saya sisa pelunasannya udah selesai. Beres. Tapi kalau salah satu tidak memenuhi komitmennya gimana? Kalau ada MOU kan ya, kalau misalnya niatnya mau jahat kan yakin Anda mau bunuh diri. Kalau sudah ada MOU ya, kalau sudah ada MOU. Tapi kan banyak juga masalahnya konser-konser yang masih bermasalah, ada bahkan yang belum dibayar, ada event-event nasional. Nah, makanya saya bilang kita berbicara konteks EO dan promotor. Bro, ini gue mau tanya satu, lu kan ahlinya nih. Mas Ito kan ahlinya. Lu tau dengar nggak rumor kemarin yang beredar bahwasanya Dorna tidak akan menyelenggarakan MotoGP karena ada pembayaran yang tertunda. MotoGP. Yes. Pembayaran sebesar 256 miliar kalau nggak salah. Dan itu dibebankan ke Pemprov. Jadi saat itu beritanya itu muncul MotoGP tidak akan terlaksana karena ITDC kalau MGPA kalau nggak salah belum membayarkan. Itu gimana itu? Kira-kira dari analisa Mas Ito. Kalau kapasitas saya secara pribadi, sebenarnya kapasitas saya secara pribadi lebih kepada pendapat aja ya, walaupun tidak mempengaruhi opini tidak mempengaruhi siapa lah. Ya, tidak mau siapa. Ya kembali lagi, Dornanya nggak mau rugi kan? Benar. Dornanya nggak mau rugi, sesuai dengan kesepakatan. Kembali lagi semua kesepakatan. Sumpama misalnya benar tidak akan terlaksana, kerugiannya di kita itu apa? Misalnya di kita Indonesia misalnya kan, pasti ada kerugian terkait image karena kan sudah dikumandangkan bahwa ya namanya MotoGP ini kan gelaran tahunan ya. Tiap tahun tiba-tiba kayak gini lah. Reza ngapelin cewek tiap malam minggu lah. Tiap malam minggu tiba-tiba ada satu malam minggu nggak ngapelin, kira-kira gimana kata pacarnya itu? Kamu kemana? Pap dong, lagi sama siapa? Bla bla bla, macem lah itu. Terus kamu udah bisa yakinin, ya udah putus kita. Karena kita udah sepakat, lu ngapelin gua tiap malam minggu. Tapi tiba-tiba lu nggak ada. Gimana lu? Tapi gini, ini kan kelasnya event internasional, bro. Event internasional. Mas Ito, ini MotoGP, event internasional. Menurut tuh, seberapa besar keterlibatan IO lokal terhadap event internasional ini?
Nih, karena gini, banyak gua dengar berseliweran kemarin. Wah itu yang dipakai IO luar semua itu. Nah ini kan ranah opini nih. Nah opini lagi. Gue pengen tahu aja jawaban lu bang. Ya kan karena gini, sekelas event MotoGP Mandalika internasional ya kan, rumornya beredar santer banget yang dilibatkan tuh IO besar pusat. Kalau saya coba melihat secara objektif ya, tidak mau subjek ya. Penting juga melibatkan kapasitas lokal itu penting. Tapi kembali lagi, secara komprehensif kalau kita berbicara itu, sekelas event internasional, jika misalnya, wah penting ini ngelibatin anak kecil. Nah kita kan harus lihat juga anak kecilnya ini mampu apa tidak. Berarti menurut lu kita nggak mampu? Saya nggak bilang nggak mampu. Saya nggak bilang juga ada di setiap kegiatan itu mayoritas orang lokal. Ingat kalau kita bicara kuantitinya, itu 90% orang lokal. Baik. 90% orang lokal. Karena kita bicara orang loh, saya bicara EO. Bicara orang. Sekarang gini lah. Saya misalnya, kalau menurut teman-teman saya EO yang wah lah ya. Saya tuh nggak sanggup dari sisi resource-nya. Produksiannya. Bukan dari sisi produksiannya. Maksudnya gini. Kembali lagi tadi kesepakatannya jelas itu syaratnya mutlak kan nggak bisa, itu nggak dibayar di depan itu. Termin bener bang. Duitnya gede banget. Itu bukan puluh juta lagi, itu MM-an. Itu kalau beli kerupuk berapa karung itu duit segitu tuh. Nah saya sadar diri sebagai pengusaha lokal di bidang EO, sadar diri saya. Tapi dikasih pun ke saya, misalnya anggap aja mereka ini bener nih, kita kasih orang lokal, kasih ke gue nih, nih nilai kontraknya 100 miliar. Misal nih 100 miliar nih kontraknya 100 miliar. Nggak ada DP atau ada DP di depan 30%. Berarti kan sisanya 70% itu kita yang biayain. 70 miliar lu yang biayain. Nah, sisanya 70 miliar. Gue yang biayain. Kita tahu lah orang-orang yang nongkrong di Epicentrum Mall yang punya duit 7 miliar itu siapa saja, kita tahu lah bro. Tapi yang jelas saya masih jauh dari situ bro. Tapi menurut lu Mas Mas Reza mungkin bisa, mobilnya banyak. Mobilnya banyak. Ini pertanyaan dalam kepala yang sudah lama terpendam gitu loh kan. Berarti kita lokal belum layak untuk menghandle event itu. Dari analisa kemampuan sumber daya uang, jika kita ketemu sama seperti itu kita belum mampu. Tapi kalau dari skill kita mampu. Skillnya mampu? Mampu skill. Berarti mungkin hanya tenaga profesional. Maka kita perlu lah berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha luar daerah yang memiliki kapasitas yang lebih mampu. Termasuk pendanaan, funding, segala macam seperti itu. Berarti kan ada yang harus, ini kan ada PR kita berarti. Sekelas kita udah punya sirkuit, tetapi kalau SDM kita untuk teknisnya, untuk profesionalnya berarti harus diperbanyak. Menurut lu gimana? Harus perbanyak orang-orang profesional di Lombok ya? Udah banyak. Karena rata-rata kan secara profesional kalau dari sisi skill, tenaga ahlinya punya kita. Semua. Kita punya? Punya lah, misalnya kayak Marshall orang sini. Tapi pelaksana lapangan orang sini semua. Tapi kan Marshall dulu dilatih habis-habisan. Awalnya jelas. Awalnya jelas. Cuma kalau masalah punya uang emang bisa latih. Mau ikut kelas yang tadi biar punya uang 1 juta sehari. Kembali ke situ lagi, Pak. Iya benar. Tiba-tiba ada buka kelas, daftar 750. Bagaimana memodali MotoGP. Enak betul, bro. Ini gue mau ajak lu coba. Dor nama tunggal gue WA, Dor datang sini. Oh siap bos, dia bilang tuh. Udah transfer nggak bos? Mendak dulu. Nah kita harus realistis lah. Kita harus realistis. Ini harus realistis benar. Makanya kan sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah selesai event MotoGP, Mandalika ini mau diapain? Hanya kan Mandalika buat event-event terus tuh, event balapan. Bahkan Mandalika juga menjual tiket untuk orang bersepedahan atau sekedar test ride di sana ya kan? Iya. Menurut lo untuk kelas kita nih, pendapat lo sebagai IO lokal gitu kan, kita emang udah layak punya sirkuit? Atau ini dipaksakan sih sebenarnya? Sebenarnya gini, kalau layak nggak layaknya, tentu kan sudah ada analisa feasibility lah namanya kan. Artinya dari hitungan bisnis jangka panjangnya udah dihitung kan, feasibility-nya segala macam udah dihitung lah sama pemerintah. Usus yang dicanangkan oleh pemerintah itu kita nggak bisa mau nyamakan dengan kita membangun perusahaan kita sendiri, karena pemerintah itu cara ngitung, yang dihitung itulah dampak ke masyarakat. Dampak
Jadi bukan masalah keluarin uang hari ini 1 miliar terus besok balik 2 miliar, enggak. Berarti Dampaknya akan dihitung, men-trigger ekonomi yang ada. Itu dampak. Geliatnya dampak. Makanya saat itu saya sama teman-teman sempat memprotes terkait dengan misalnya kalau misalnya ini duit masuk ke NTB, terus duit ini ditangkap oleh perusahaan A, di mana perusahaan A ini PPN-nya, pajaknya, NPWP-nya dia terdaftar di luar kita. Jadi sebenarnya duit itu nggak mampir di kita. Sempat kita protes. Akhirnya kan, kebetulan saya bersamaan pemerintah itu buat aturan bahwa nomor pokok wajib pajak itu harus dibuat di mana operasionalnya. Oh, I see. Saat itu kan waktu pandemi itu. Jadi misalnya ada klien yang sifatnya cabang di sini tapi NPWP-nya kan Jakarta tuh. Betul, maka cabangnya itu harus NPWP sini. Harus ada mampir duitnya. Harus mampir duitnya. Maka dihitung duit itu hasilnya di sini. Itu sempat kita saat itu. Akhirnya itu diakomodir bla 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 bla. Ya kembali lagi tadi, orang kan nyari duit banyak susah, tapi kalau menerima duit banyak nggak ada orang nolak kan? Mampu aja. Mampu aja selama cariin saya duit 1 juta. Aduh berat bang. Mau nggak kamu terima duit 1 juta? Gampang bang, mau bang. Kalau nerima itu nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Gue juga bisa. Itu masalahnya. Makanya kembali lagi kan yang pola dilihatnya itu dampak. Dampak apakah sektor ekonomi di situ menggeliat apa tidak? Dari dampak kecil lah masyarakat sekitar Mandalika itu gimana? Ya secara infrastruktur kita bisa lihat lah dulu kayak gimana di situ, ya kan? Dari infrastruktur itu kalau terkait dampaknya sejauh mana kan saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu ada hal yang berubah di sana, berubah ke hal yang lebih baik dampaknya. Kita ke sana dulu kan kalau kita mau ke Kuta kalau udah sore itu ngacir kita pulang duluan itu. Iya benar. Takut, gelap. Ya keadaan ini segala macam. Sekarang kan kita mau 24 jam kita mau di situ terserah. Terus akses kalau kita mau jalan udah mulus. Ke pantai An itu enak dulu kita kan. Menelusuri gunung kan gitu. Kalau masih modal-modal naik motor yang kayak gimana itu nggak mungkin mau ke situ tuh. Tapi kalau sekarang udah aman. Sekarang yang penting bensin aman, motornya. Sekarang ini pemerintahan Prabowo, efisiensi berlaku, ngaruh nggak sama bisnis lo? Jelas, sangat. Nggak serius ini. Dampaknya kembali lagi berdampak. Irama pemerintah itu kan kembali lagi untuk men-trigger kan. Ke-trigger ke arah mana? Kan gini, irama APBN misalnya anggaran belanja negara kan belanja. Kalau negara nggak belanja, kira-kira tempat negara belanja tuh gimana? Nah, sekarang misalnya kayak misalnya bisnis A, Rencar, tiba-tiba konsumenmu mengirit daripada saya Rencar karena keadaan kayak gini lebih baik saya naik sepeda aja. Kira-kira berdampak nggak sama perusahaan Rencarnya? Ya kayak begitulah. Berdampak, gue juga berdampak. Sangat berdampak. Gue juga berdampak. Biasanya kita bulan Mei rame. Pasti. Cuma kan kembali lagi kita nggak tahu kebijakan pemerintah kan kita punya jangka panjang biasanya kan, jangka panjang. Iya, makanya kan pasti sekarang berdampak. Kayak sepi banget, kerasa sepinya. Apalagi di sektor jasa. Iya benar. Sektor jasa itu akan jadi korban pertama karena jasa itu hanya dikonsumsi oleh masyarakat maju. Jasa itu. Karena kalau masyarakat itu belum maju, ya dia mandiri. Dia nggak pakai jasa orang lain. Bener sih, ngerasa banget. Sekarang gini, zaman dulu kita kalau mau, zaman dulu nenek moyang kita, kalau dia mau makan ayam, kira-kira dia beli ayam apa ternak ayam? Ternak ayam, mayoritas. Kalau dia mau kalau dia mau makan sayur, kira-kira dia mau nanam sayur dia mau beli sayur apa nanam sayur? Nanam dulu. Ya itu. Karena itu masih belum maju, dikatakan belum maju. Ciri-ciri daerah maju, dia sudah mengkonsumsi jasa. Karena dia akan fokus kepada anunya gitu loh. Biar dia hemat waktu juga, efisiensi dan lain sebagainya. Makanya orang dulu bisa nyanyi. Karena kalau mau dengar orang nyanyi bayar kan? Iya kan buat acara, kembali lagi ke gue. Akhirnya mau nggak mau dia belajar nyanyi di kamar mandi di mana. Jadi kan mau nyanyi aja gitu loh. Makanya semua orang dulu tuh semua bisa nyanyi loh. Bener. Mana ada les vokal dulu? Betul. Nggak ada. Mas Tito, gue mau nanya satu hal. Dari lu berkecimpung di dunia IO, siapa yang paling susah didatangkan ke Lombok artis? Susah didatangkan. Artis mahal jelas. Iya jelas mahal. Di luar dari kita ngomongin budget nih.
Susah. Kembali lagi ke riders artis. Susah desa teknis itu riders. Ke riders. Tapi saat ini nggak ada deh. Maksudnya artis-artis zaman sekarang tuh udah kayak dulu. Kayak dulu emang gimana? Wah dulu tuh ribet. Jadi misalnya artis A dia punya riders, production riders. Dia harus pakai misalnya kabinet gitar harus merek A, B, C, D. Iya. Oh, kabinet termasuk? Iya, sampai sound FOH. Loh, bukannya kan mereka udah punya kabinet sendiri? Enggak, kadang-kadang kan gini, dia punya sendiri. Iya. Tapi dia pengen experience-nya lebih kan karena konser. Oh, untuk merasakan. Untuk kan karena konser. Okay. Dia kan beli sendiri itu untuk dia recording. Oh gitu. Beda dong. Ada aja spek-spek yang memang beda untuk live itu beda. Kalau recording dia mungkin udah butuh termasuk sound itu. dan lain sebagainya berarti ya. Oh, berarti ada permintaan khusus termasuk audio. Iya, karena kan sama aja. Dulu seperti itu kita yang menyediakan. Kadang-kadang barang itu kan nggak ada di Lombok. Kita datangkan dari Bali itu biaya. Akhirnya seiring waktu, kesannya sekarang ridersnya itu lebih simple. Penting kita bayar fee. Tapi coba perhatikan. Tadi kan pertanyaannya, berapa bayar itu? Nggak ada lebih dari 100 juta. Tapi kita repot di riders. Sekarang honor artis itu yang misalnya grade A itu rata-rata 200-an. Tapi kita nggak repot di riders karena mereka udah bawa sendiri. Siapa yang paling ruwet ridersnya? Kalau yang paling ruwet ridersnya siapa? Dulu apa sekarang? Dulu sama sekarang boleh. Pengalaman saya. Pengalaman lu? Kalau dulu semua artis ribet karena ridersnya tuh nggak ada di sini. Iya. Kalau sekarang kebutuhan riders itu naik. Misal sekarang kan mereka udah pakai earphone monitor. Air monitor dan mereka minta spek A B C D. Oke. Nah, itu jarang ada kesediaan di vendor kita itu yang berarti itu. Berarti lu harus nyari keluar. Itu harga sewanya gila-gilaan juga. Iya. Ada yang request kayak misalkan harus ada perempuan, gua pernah gitu enggak? Kita berbicara ini. Iya, sisi gelap dari riders. Iya. Karena setahu gue ya yang pernah gue dengar ada juga yang minta perempuan. Enggak. Ada juga yang minta ini. Sepengalaman saya dan gini, hal-hal seperti itu tidak mungkin dituangkan ke ranah profesional. Baik. Nggak pernah tercantum. Nggak tercantum. Iya. Aib jatuhnya. Enggak, memang kan semua riders itu normatif dia. Iya, normatif sih. Tapi kalau ada yang non normatif ya kan, kayak misalnya perempuan itu nafsi-nafsi. Baru kita bisa bicara itu dunia gelap itu. Oh gitu. Sekarang masalahnya kan kamu mengikuti gelap itu apa tidak? Kan bukan kewajiban. Karena patokan kita kepada rider. Biasanya gini Mas, oke riders itu kan dalam list ya kan, list profesional, permintaan harus dipenuhi oleh mungkin ada nyeleneh. Oke, misal tiba-tiba di luar riders itu, lu dibilang gini, kita berhak nolak. Gua butuh perempuan ada nggak? Ya. Lu jawab apa kira-kira? Karena gua punya norma. Oke. Waduh sorry gua nggak tahu, atau gua nggak mau. Aduh jangan gua deh gitu gua nggak ngerti. Misal nih artis yang paling lu ini banget. Terserah, karena saya kan fokus di ini saya. Oke. Lu dikomplain gimana? Nggak bisa karena kita udah punya MOU dari riders itu dan itu nggak ada di riders. Gitu. Kalau nggak ada di riders ini kan aneh ini. Ini kan bisa jadi record jelek buat lu juga. Semisalkan yang bikin saya jelek siapa? Misal dia ngomong promotor si Ito nih EO lu yang di Lombok itu kacau nggak bisa penuhin nggak bisa karena kan kita punya MOU. Berarti lu secara standar udah bekerja sesuai standar. Udah sesuai ininya. Di luar itu berarti lu bisa defense berarti ya. Bisa. Misalnya nggak usah lah jauh-jauh misalnya hal yang kayak gitu. Misal kan biasanya di riders itu mereka misalnya minta disediakan Alphard, Innova, biasalah itu. Nah mereka pakai Alphard, Innova di luar konsernya kemana kan udah bukan urusan kita. Terserah mereka. Misalnya mereka mau mampir ke esek-esek ke tuku pasar beras kaki lima mau kemana kayak atau mereka mau mampir ke Mataram Mall lagi ke apa epicentrum ke Mataram Mall itu urusan mereka. Mau mabok terserah. Kewajiban kita menyediakan mobilnya itu. Itu dia tadi pertanyaan gue, apakah pernah lu dapat artis yang bener-bener nyeleneh banget? Tapi kalau cerita di belakang layar ya maksudnya ya mereka juga sama kayak kita lah. Mereka kan artis depan panggung, di atas panggung. Begitu ketulur mereka personal yang mengasihkan. Cerita di belakang layar yang buat lu berkesan apa? Yang paling berkesan ya kalau saya kan senang nanya-nanya. Pasti nanya pendapatnya mereka. Gimana bang? Lombok. Oh keren nih. Terus gimana event kita nih? Oke lah. Cuma lu kalau bisa tuh ya event tuh kalau misalnya gua ngomong sama orang audionya mereka, lu kalau event kayak gini lu sediain aja side fill atau taruh ini nanti audien tuh banyak banget dapat ilmu lah dari mereka. Kalau saya banyak nanya-nanya kayak begitulah.
ini kadang-kadang nanya rekomendasi audio, ini merek ini bagus, bla 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 bla. Kayak gitu. Ya kembali lagi, mungkin kalau lu penjudi, lu akan tanya judi kan? Iya, benar. Kalau lu pemain, lu akan tanya main-main kan? Dan pada akhirnya lu dikenal sebagai seorang IO yang profesional, lu keren banget. Ada pride nggak di sana? Enggak lah. Biasa aja. Biasa aja, bukan hal yang membanggakan. Karena kan nyari duit, bro. Nyari duit. Apa yang kita banggakan dari kita nyari duit? Kan orientasi kita itu kan memenuhi kebutuhan. Udah beda-beda orang, men. Beda-beda orang kan. Karena saya kan merasa apa kebanggaan saya? Oke. Nggak ada. Emang. Wih, Ito nih udah berhasil datang ke sini gitu loh kan. Ya kan perspektif kan. Karena gini, Mas. Lu tahu nggak? Sekarang kan ini kan musimnya FOMO-FOMOan. Paham gak sih? FOMO. Makanya kalau orientasinya gaya-gayaan mungkin akan berbicara kebanggaan. Itu dia. Nah, orientasi gua nih jelas, bro, cari makan, cari hidup, cari duit. Cari duit. Bukan tempat gua kebanggaan itu. Bukan. Oke. Kalau misalnya mau gaya-gayaan, maksudnya FOMO-FOMOan, istilah sekarang FOMO-FOMOan, orientasinya itu adalah famous misalnya, layak berbangga. Portfolio. Iya. Gini, karena kemarin tuh pernah gue lihat sebulan ada event konser berturut-turut di Lombok, lo tau nggak? Tahun ini masih sepi, bro. Tahun ini masih sepi kan? Tahun sebelumnya lo inget nggak? Itu banyak banget event konser, kayak sampai bosen gue liatin orang nonton konser. Ini sukses semua kan? Nggak tahu walau alam. Artinya ini kayak secara event iya sukses. Tapi kan ini Orang Mas Reza juga jadi ingat berdasarkan event itu sukses. Enggak, maksud gue tuh kayak gini, Mas. Tapi yang berseliuran gue denger di ramenya event, sempat ada event yang ini ya, ada event yang di sini ada konser, di sini ada konser juga, paham gak sih? Itu menurut lo gimana itu? Ingat Senggigi Sunset Jazz. Nggak semeriah Sunset Jazz seperti tahun-tahun sebelumnya karena orang udah bosen nonton konser masalahnya. Makanya perspektif. Dari perspektif, kalau dari kacamata saya secara profesional itu event, karena itu reguler ya tahun itu ya. Kacamata saya secara profesional itu event lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Harusnya? Enggak, memang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oh gitu. Ketersediaan alat yang ada di situ, tingkat hospitality-nya, terus talent-talent yang tampil. Terus otomatis timnya udah berpengalaman. Iya. Timnya udah berpengalaman, mereka udah nggak perlu ini lagi. Mereka udah punya jam tayang dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Makanya dari kacamata saya perspektif profesional, itu sukses. Yang mana nih sukses? Semua event tersebut. Semua event tersebut ya. Semua event tersebut. Karena zaman saya misalnya, semua event tersebut saya kan tidak subjek ya siapa penyelenggara, karena outputnya kita lihat. Oke, outputnya yang kita lihat. Outputnya kita lihat. Setahu saya kan misalnya teman-teman itu buat event itu udah paham harus izin ke Polda, Polres, Polsek segala macem. Nggak lagi misalnya ada event yang nggak jadi jalan karena nggak ada izin polisi misalnya. Iya kan? Nah, kan kayak gitu-gitu kan. Tahu gue tuh. Nah, kan ada aja dulu kan. Ada. Bukan ada aja. Karena nggak ngerti gitu loh. Karena nggak ngerti. Itu gimana itu kalau sekarang kan nggak ada jalan. Sampai didatangin polisi kalau nggak salah dulu. Iya. Datangin polisi. Lupa tuh misalnya. Sampai ada yang buat konser di kalau nggak salah di utara itu, di kawasan utara nih ya, dia sampai duduk. Dia ini ngerekam yang jelek-jelek doang nih. Yang bagus-bagus kagak diingat. Enggak. Yang bagus banyak yang gue ingat gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita ini Pulau Lombok kecil, Mas. Semua itu kita bisa dengar. Yang bagus ini diingat tapi nggak mau diomongin jelek-jelek doang. Ya, nggak, gue ingin mencoba untuk membuka ini, Mas, gitu kan. Sebenarnya kalau di Lombok sekelas kita di Pulau Lombok ini, ya kan, harusnya konser tuh berapa lama sih jedanya? Apanya? Konser tuh diadakan di Lombok ini berapa lama gitu? Misalnya sebulan sekali. Kalau enggak juga, tiap hari kan makin bagus. Masyarakat makin punya pilihan hiburan kan. Yakin loh. Iya kan. Kan kalau karaoke kan tiap malam, bro. Iya, beda itu. Itu ada PS-nya makanya enak. Dengar radio tiap hari, tiap jam. Iya. Tapi kalau konser seminggu sampai sebulan sampai 4 kali kayaknya sih maruk menurut gue ya. Bagus lah menurut gue ya. Kalau saya pelakunya seneng malah. Berarti kan peluang saya dapat duit makin banyak. Tapi faktanya gini, Mas. Kan saya. Iya. Jenuh itu kan faktor jenuh. Sekarang begini. Anggap gue sama lu nih IO. Ada tiba-tiba IO baru yang FOMO nih, ikut-ikutan nariin artis, ya kan? Tiba-tiba si IO FOMO ini, misal nih,
buat acara konser tiketnya 1.000 ya kan. Kita yang udah ada, kita udah jual tiket tuh 5.000 misalkan. Otomatis ini IO untuk mendapatkan portfolio dia rela banting tiket. Ngerti, paham saya maksudnya. Sekarang gini, saya ajak Mas Reza naik helikopter sekarang. Oke, kita maksudnya Naik perbagus view. Naik Oke, nih. ya. Oke. Janganlah bicara event itu tiap bulan 2-3 kali. Iya. Anggap aja kita nggak ada event. Nggak ada event, anggap Kosong. Apa ibetnya sebuah daerah yang nggak ada hiruk pikuk, hiburan, segala macam kira-kira? Kita nggak bicara jenuh. Oke. Dengan adanya, event tiap hari tuh di Lombok tuh, event tiap hari di Lombok tuh, event banyak di Lombok tuh. Ayo kira-kira gimana perspektif itu? Sepi. Kalau nggak ada event kan? Iya. Kira-kira exposure pulau kita naik apa enggak? Nggak berkurang. Sepi. Ya, itulah tujuan event, dampaknya. Oke. Meskipun ada yang boncos dengan itu. Terlepas dari itu, makanya kita memastikan event itu terselenggara. Itu masalah hitungan rugi untung itu urusan di belakang, karena kan latar belakangnya apa nih? Money oriented kah? Business oriented kah? Atau FOMO hobi? Senang menyalurkan gairahnya. Atau senang menghambur-hamburkan uang. Ya, sekolah-sekolahan orang kaya kan, patungan nanti satu sekolah. Nomboknya patungan. Makanya kan ada teman-teman, misalnya sering lah teman-teman nih, wah kemarin tuh waktu gini, saya ingat betul itu pandemi 2020. Kemudian tiba-tiba di tengah pandemi itu ada konsernya siapa itu di Epicentrum ya? Bukan. Tulus ya? Tulus. Rame. Bener meledak tuh. Nah, meledak tuh. Karena nggak pernah ada konser masalahnya. Betul. Nah, orang melihat dari perspektif ramenya. Rame. Sukses event itu. Jangan di-combine, jangan di apple to apple dengan sistem bisnisnya. Karena penyelenggaranya setahu saya anak-anak sekolah. Iya benar. Itu saya acungin jempol. SMK ya, SMK 2 ya? Oh, itu SMA saya 2. acungin jempol tuh anak sekolah itu, maksudnya mereka bisa mengorganize sebuah event dengan baik dan benar. Oh iya benar, anak SMA 2. Buktinya tidak ada masalah, acara itu rame dan spektakuler. Ditonton sama semua orang, sukses mereka. Nggak bisa kita combine dari sisi untung rugi, karena gini, mereka tuh orientasinya bukan uang, tapi experience. Mereka sukses itu. Gue benar susah banget karena akhirnya diikutin oleh anak-anak yang bukan anak sekolah. yang orientasinya uang. Ya. Nah itu tadi promotoran. Dunia ya. promotor, impresariat. Berarti momennya si anak-anak SMA itu pas banget, udah nggak pernah ada konser, tiba-tiba ada konser. Ya. Itu bayangin anak sekolah loh. Anak SMA loh. Padahal mereka tuh target mereka bukan uang. Bukan. Tapi experience ya. Iya. Tapi mereka berhasil ngembok. Berhasil. Di saat promotor datang. Terus kayak gue ya misalnya kan, wah sukses nih. Tiba-tiba Kita undang artis, gue EO nih. Iya. Jadi promotor. Iya. Ada modal 50 juta. Honor artisnya 200 juta, gue utangin dulu dengan asumsi tiket akan laku. Nah, terus. Kenyataannya? Terus gue sembarang aja buat harga tiket bener. misalnya. Harga tiket 2 juta, 3 juta, karena gue harus balik modal kan. Ternyata sepi. Tidak diadakan analisa atau feasibility marketnya. Kemampuan masyarakat kita beli tiket, makanya gue bilangin. Masyarakat kita terbiasa dengan event gratis. Benar. Lu mau bilang 50.000 murah, 75.000 murah, itu jauh lebih mahal kalau dibandingkan dengan bundlingan. Keluarin duit 20.000, bahkan zaman itu pun 25.000 terakhir. Operator sering tuh. Dapat rokok iya, atau dapat pulsa. Betul. Sekarang gua keluarin 50.000. Menurut si penyelenggaranya itu murah. Nggak dapat apa-apa. Terus yang market konser ini terbiasa dengan gratis. Mahal lah buat mereka. Dia nggak bisa. Mahal banget. Masyarakat kita belum terbiasa untuk tiket-tiket kayak gitu. Pun udah terbiasa. Lu kalau membeli kan pasti memilih. Betul, pasti itu. Pasti memilih. Pasti. Gua misalnya Mas Reza datangin Coldplay. Ngefan banget sama Coldplay. Ternyata tiketnya 3 juta. Daya beli gua gimana 3 juta nih? Oke lah, sanggup gua 3 juta. Gua beli, bela-belain gua beli. Ada pilihan misalnya nonton Coldplay atau beli sepatu. Gua cuma punya duit 3 juta nih. Sepatu apa Coldplay? Sepatu nih hobi juga nih, gua butuh nih untuk lari. Terus Coldplay, karena gua sangat ngefan sama Coldplay, gua bela-belain beli tiket Coldplay. 3 juta. Betul. Gua bela-belain. Sekarang Coldplay datang, tapi daya beli gua nggak sanggup. Karena gua kalau 3 juta tuh, wah gua lebih baik nabung. Gua cuma punya duit 1 juta mah oke. Ya nggak nonton lah.
nggak gua nonton. Terus penyelenggaranya kan nanya, Mas kenapa nggak nonton? Kan Mas Ito suka Coldplay. Anjing. Terlebih kan lagi sekarang penggemar konser itu kan rata-rata anak-anak Gen Z, SMA. Mereka terbiasa gratis. Terbiasa gratisan, benar. Karena juga beberapa penyelenggara ada sponsor yang mendatangkan langsung untuk kepentingan branding. Lihat tuh. Sekarang masyarakat kita udah terbiasa tuh dengan tiket-tiket 50, 75 ribu. Misalnya konser-konser terakhir kayak NDX segala macam itu selalu rame. Gua nggak tahu ya untung apa enggak. Cuma kan nggak ada isu, no isu kan. No isu kan. Berarti kita anggap itu untung. Ya udah. Anggaplah begitu. Karena bolak-balik tuh NDX-nya. Setahun bisa 3 kali itu. NDX dan selalu banget. rame. Iya. Nah, berarti itu kan kayak gua tadi. Gua bela-belain nonton. Koploan terus ya. Kembali lagi. Kan kalau gua mau bayar, gua memilih. Gua pilih-pilih. Oke, jadi menurut tuh sebenarnya kalau konser-konser di Lombok ini lebih prefer mereka itu belinya dan harga tiket murah berarti ya. Berarti kalau tiket-tiketnya sampai di atas 100 tuh kayaknya kan agak relatif susah. ya. Relatif. Kan kembali lagi sekarang, kita harus survei dulu. Kita sepakatin sekarang harga tiket misalnya setelah kita survei atau pola kebiasaan kayak kemarin kita anggap aja misalnya NDE gitu kan bla 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 lah 75.000 tuh banyak yang nonton. Oh, mampu nih. Audien yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya ini beli tiket 75.000 kan gitu. Sekarang kita kalau gimana ya kalau saya mau datangin artis ini, kita cek dulu. Kadang-kadang kan, wah di Spotify dia top nomor 1, terus top global. Apakah global itu pollingannya berapa persen masyarakat kita? Oke. Dari total pollingan itu? Pollingannya. Oke, bisa kok Mas secara domestik dicek. Misalnya pendengarnya di Lombok itu bisa kita tahu. Oke. Misalnya pollingan di Lombok itu ada bisa kita berapa persen dari target audien konser kita dari yang Spotify. Kan kita akan kembali lagi. Seberapa besar market itu mendengar Spotify. Berarti kita harus analisa lagi berarti lebih dalam. Itu yang dibilang viability-nya. Kita harus analisa. Berarti menurut lu misalkan nih Mas, sorry gue potong. Kalau nggak ada data itu kan ranah opini, bro. Oh, benar-benar. Misal nih sekelas Ariel Noah misalkan. Dia tunggal konser di Lombok misalkan. Harga tiketnya berapa kira-kira kalau dia mau? Outdoor apa indoor? Outdoor dulu kita bahas. Harga tiket. Ya menurut lo berapa untuk sekelas Ariel Noah? Kita berasumsi saja. Misalnya honor Ariel Noahnya 300 juta. Oke. Kita hitung modal dulu kan. Modal dulu. Oh, misalnya tiket konser outdoor. Ya kan. Kita hitung nih, kita pakai lu pakem yang ada nih dulu. Kita pakai output sound system misalnya 50.000 watt dengan spek A B C D. Hubungi vendor berapa harga sewanya? 200 juta. Oke, udah 400 juta tuh. Iya, ya berarti kan? Sudah 400 pakai panggung. Mau pakai aluminium alloy, mau pakai panggung aluminium atau mau pakai rigging holo biasa. Oke. Biar sekaligus karena segmennya butuh yang mewah, ya oke pakai aluminium rigging. Cek harga berapa? 300 juta. Itu udah 700 juta. Belum LCD. Apakah perlu LED apa enggak? LED. Ya kan gitu. Kan kalau terkait dari estetik tidak harus pakai LED. Bisa aja kita buat art untuk menjadi backdrop kan, kait tapi nanti dikasih ambient light. Bisa aja nggak harus LED. Kan tergantung dari ininya. Oke, anggaplah modalnya 1 miliar. Karena gua promotoran, gua nggak terlalu berdampak lah, gua nggak pakai LED lah. Gua pakai kain-kainan aja. Anggap aja biaya produksinya mas 10 juta. Itu udah 710 juta. Bla 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 setelah gua hitung 1 M. Oke, terus plus pengamanan dan lain sebagainya. 1 M lah. 1 M. Mari kita breakdown sekarang. 1 M ini dari mana? Sponsor. Blak. Asumsi. Sponsor. Iya. Setahu gua, sponsor corporate swasta karena sifatnya domestik, daerah, lokal, nggak mungkin mereka mengeluarkan duit 1 M. Berarti mereka oke. Terus. Nggak mungkin. Pengalaman. Iya. Brand A mulai 1 M. Nggak mungkin. Karena peredaran produk mereka yang ada di wilayah kita itu nggak sampai kecil. 1 M omsetnya setiap bulan. Kecil berarti ngaruh juga. Berarti menurut lu gimana dana ini yang 1 miliar? Artinya dari pihak sponsorship kita jangan terlalu anggap itu faktor utama. Oke. Berarti kita akan menjadikan faktor utama itu apa? Tiketing. Sebentar sebelum ke arah tiketing. 1 miliar total cost produksi, ya kan? Menurut lu 1 miliar ini masa nggak ada sponsor sama sekali yang bisa masuk? Ada, cuma kan nggak mungkin nutupin. Berapa persen menurut lu kira-kira? Sejelek-jeleknya? Paling masuk akal 10%. The hell, man. Basis pengalaman. Dikit banget. Paling masuk akal 10%. Terus 90%-nya
How do we get that? Tiket. Anjay. Berarti 900 juta. Gue coba HP gue coba. Ambil HP, tanya hitung nih sekarang. Kalkulator. Gue hitungin ya. Ini buat yang penasaran. Ini seru nih. Asumsi ya, nih. Itu biar Rencar udah masuk loh ya di 1M itu ya. Kita asumsi. Iya. Itu pun Rencarnya 150.000 per hari Innova 900. ya. 150.000 Innova tahun 2024 ya. Zenik. Deal. Udah mobil box aman dah. 900 juta lu bagi breakdown 5.000 penonton. Nah, sekarang berdasarkan analisa. Daya beli ini kan anggaplah 5.000 target kita nih. Kita ambil flat dulu. Flat dulu berapa ya? Karena kalau semua rinciin lagi, itu target misalnya berapa ribu penonton? Karena ini akan dari ke kapasitas venue. Oke, anggaplah venue udah oke nih. Iya, dan ini kan duluan mana telur mana ayam ini. Ya udah. Makanya asumsi ini. Asumsi. Oke, sekarang kita misalnya anggap aja 150.000 itu. Iya. Kebeli masyarakat nih yang ada di sini. Sebentar dulu. Target audiens berapa nih? Nggak bisa, itu yang berpikir yang salah, makanya gue bilang. Oh gitu. Salah cara berpikirnya. Untuk menentukan harga tiket, bukannya kita harus ngecek dulu target audiens kita? Enggak dong. Ini dulu itu. Oh, harga per tiketnya. Itu yang pemikiran yang salah. 150.000. Lu kali berapa biar Bukan 900 juta tadi. Sekarang kan jelas nih pilihannya nutupin 900 juta ini dari tiket. 900 juta lu bagi 150.000. Lu bagi 150.000. 6.000 penonton. Berarti targetmu 6.000 penonton. Ingat yo. Sebentar dulu, masalahnya itu baru modal lo. Modal. Iya. Belum biaya tim. Makanya itu baru modal. Itu baru modal. Sebentar dulu. Sekarang ini kan berapa? Mahal banget 150.000 cuy. Kenapa? 150.000 kalau kira-kira menurut Mas Reza mahal berapa? Sih. Berapa layaknya? Anggap aja ini Mas Reza sudah survei lah. Ini masih mahal. 75 lah. Oke, berarti 900.000 bagi 75. Oke. Berarti dikali 75.000. Anggap aja 12.000 penonton. Nah, berarti targetmu 12.000 penonton. Di mana venue? Sekarang cari venue, makanya kita bilang kan. Oh, cocok. Baru cari venue di mana yang bisa menampung 12.000 bisa Renmiga? Bisa. Renmiga bisa. Yang ex bandara apa yang lapangan? Ex bandara. Ingat ini asumsi. Biaya lapangan apa semua udah masuk 1M itu. Iya, semua udah masuk. Makanya saya bilang kalau kamu langsung belum bidik venue-nya, baru kamu hitung muncul harga tiket segini. Pertanyaan. Kan kebanyakan begini. Kita buat di Renmiga. Oke. Tanpa analisa ini buat Renmiga, setelah dicek ke Renmiga harga sewa venue sehari misalnya 100 juta, artisnya 400 juta. Anggap aja 1M ini. Ya anggap aja 1M. Baru kemudian hitung dia kalkulasi ternyata 12.000 ini. Baru kemudian ditentukan harga tiketnya. Muncullah harga tiket 1 juta. Gara-gara itu. Menyampingkan daya beli. Cara berpikirnya dulu mulai dari mana? Tapi menurut lu kelas Noah ada nggak yang nonton 12.000 di Lombok? Nggak, dari profesional analisa lu? Lebih. Untung dong. Untung dong. Iyalah. Untung. Ayo dong kita garap. Ini asumsi bro. Asumsi. Loh kalau lu bilang untung, ayo kita garap. Gue jadi apa di sini nih? Ya pembantu boleh. Asumsi bro. Asumsi. Yo, realnya gimana? Hah? Realnya gimana? Loh ini real hitung-hitungan. Makanya kita harus ada kajian lebih mendalam lagi kalau kita mau seriusin. Ini kan baru Ariel Noah nih. Bagaimana kalau narasumbernya artisnya 2? Ariel Noah band Noah Salon Seven. 2M aja. 2M. Gimana? Hah? Lebih enak kita gabung atau kita pisah-pisah? Kembali lagi. Jika sebuah bisnis jaminannya untung, buat apa ada proses? Ulang. Jika bisnis itu jaminannya untung, pasti untung, buat apa ada proses? Kita kembali ke kelas yang 750.000 tadi itu. Nah ini nih korban kelas nih. Biasa, ini korban kelas nih. Udah berapa seminar Anda ikuti? Udah berapa Anda habis ini? Anjing emang. Mas, ini gue dapat info baru. Sepertinya habis ini gue harus belajar sama Mas Ito bagaimana kita datangin Noah ya. Las, siapa artis yang ingin lu datengin? Kenapa? Siapa artis yang ingin lu datengin dan lu buat konsernya di sini? Yang apa? Artis yang ingin lu datengin siapa? Yang ingin lu target tuh siapa? Atau saya lu tuh nggak pernah bermimpi? kepikiran karena saya EO, saya bukan promotor. Oh gitu.
Berarti oke, saya ganti bayar pertanyaan. order. Tapi menurut opini Mas, Ya, menurut lu aja deh. Menurut gua. Ya. Yang lu pinginin. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Per 20. Kau di sana, aku di seberangmu. oh lagi. Ada. Lagi 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 naik. Iya. Karena Kita gitu. ini insan bukan seekor Ekor sapi. sapi. Anjay, cocok. Oke, terus kalau lu seorang IO profesional, event apa yang ingin lu garap impian lu? Event pengen garap Ya. bagi Lu IO. bener-bener ini milestone terakhir lu nih. Enggak ada ya, karena gua IO tuh lebih ke bener-bener money oriented. Yang penting ada orderan aja lu jalan ya. Yang penting ada untung. Yang penting ada untung Yang gitu. penting ya? ada untung Iya. selama itu misalnya event-event yang tidak bertolak belakang dengan prinsip saya. Misalnya kan enggak bertolak belakang sama prinsip Iya. lah. Terus itu menguntungkan dari target saya, misalnya persentase keuntungan yang masuk, gue garap. Luar biasa. Gue garap. Karena gue benar-benar kayak gini, misalnya kan orang secara bisnis kan suka nggak ngelirik tuh event-event kecil yang mungkin 500.000 atau Iya. titik ini kan mereka kadang ngelihat FOMO-nya, FOMO. ngeliat event dari FOMO. Nggak salah juga, sah aja. Nah kalau gue lebih ke money oriented. Selama itu menguntungkan gue garap. Wih, ini harus lu note quote. Selama itu menguntungkan ya gue garap. Ito, thank you. Gue udah bisa buat kelas nggak ya? Thank you. Oh, parah. Berapa menit kita record? Wah, paten ngobrol sama itu nggak kasih 1 jam. Ya. Thank you Mas Ito. Ikutin kelas saya, hanya 750.000 per sekali daftar. Saya jamin Anda akan tetap berusaha keras mendapatkan hasilnya. Cut. Kacau. Lo kan sudah